Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik, sehat selalu, insyaallah. Alhamdulillah, sudah siap ya Ustaz ya? Kita akan langsung masuk ke informasi yang pertama. Sebuah video amatir pengeroyokan terhadap seorang pria di Kota Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Dari rekaman tersebut, polisi menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka. Video pengeroyokan yang menimpa seorang pemuda asal Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini viral di media sosial. Korban dianiaya 4 pemuda di kawasan Taman Merbabu, Kota Malang, 20 November lalu. Peristiwa bermula saat korban mengantar pulang teman wanitanya berinisial LN yang juga rekan para tersangka. LN kemudian mengadukan kepada para tersangka, ia dicabuli oleh korban. Akhirnya, LN bertemu dengan korban untuk mengklarifikasi tudingan tersebut. Korban pun berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba, para tersangka datang ke lokasi kejadian dan langsung melakukan penganiayaan. Selanjutnya masuk ke dalam mobil korban. Seketika pada saat itu, korban langsung menancapkan gas. Karena saudara LN mengalami takut sehingga menghentikan kendaraan tersebut, mobil korban dengan cara menghandrem. Dengan menghandrem tersebut, melihat kejadian tersebut, yang pada saat itu ada teman-teman daripada saudara LN yang ada di sekitar lokasi, sehingga mendatangi korban dan melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Kini keempat tersangka telah diamankan petugas, 1 diantaranya anak di bawah umur. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian, sepatu, jaket, dan ponsel yang digunakan untuk merekam aksi pengeroyokan. Diakui para tersangka, aksi pengeroyokan terjadi spontan karena kesal korban tak mengakui perbuatannya dan mencoba melarikan diri. Atas aksi yang dilakukan, kini keempat tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, apapun tindakannya, namun main hakim sendiri tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Ustaz Erik, kita lihat tadi informasi yang baru saja kita saksikan bersama, ini karena dikuasai emosi, manusia ini kerap melakukan kekerasan untuk memberi efek jerah pada pelaku. Ustaz, apakah tindakan main hakim sendiri dalam Islam adalah bentuk pengkhianatan pada keadilan? Ya, betul sekali ya. Jadi nauzubillah min dzalik, ya, tidak boleh kita ini tahkum binafsi. Tahkum binafsi itu menegakkan atau main hakim sendirilah, ya istilahnya itu. Kenapa? Karena Islam ini justru sangat menjunjung tinggi keadilan. Ya, jadi azas praduga tak bersalah itu justru adanya di Islam itu gitu. Jadi seseorang itu sebelum dihukum ya atau sebelum kemudian diproses itu ada azas praduga tak bersalah, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika ada seorang pencuri yang didatangkan kepada Umar, walaupun saksinya orang ini mencuri, tapi Umar justru bertanya alasannya kan gitu. Coba panggil tetangganya kata Umar. Nah di sini artinya apa? Seorang hakim atau seorang yang akan mengambil keputusan, ya, kebijakan terhadap sebuah kasus itu mesti betul-betul melihat, menjunjung tinggi yang namanya keadilan dari fakta-fakta, dari apapun yang bisa dikumpulkan agar supaya bisa ditegakkan hukum yang adil seadil-adilnya. Jadi tidak boleh main hakim sendiri, apalagi tadi dengan cara melampiaskan emosi atau nafsu. Nah, Ustaz, berbicara soal adil dan tidak adil, ada sebuah hadis yang berbunyi seorang hakim dilarang memutuskan perkara di antara 2 orang yang marah. Bagaimana penjelasannya ini, Ustaz? Ya, ini hadis sahih ya, dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi kalau misalnya la ya'liyanna hakamun, di sini disebutkan hakamun baina itsnaini wa huwa ghadbanun. Jadi tidak bolehlah seorang hakim atau dilarang seorang hakim memutuskan perkara ya antara 2 orang isnainin itu ketika dia sedang marah. Kenapa? Karena dia tidak akan jernih gitu. Ya, jadi hakim itu betul-betul harus cool as ice gitu, harus benar-benar menentukan sesuatu itu bukan berdasarkan nafsunya, tetapi berdasarkan ilmunya. Jadi yang menuntun itu ilmu gitu. Nah kan kalau misalnya hakim cepat baperan atau terbawa emosi, bayangin dia dengar ini
kok ada ini, dia bisa memutuskan sesuatu yang kemudian jadi tidak adil, memberatkan sesuatu yang dia tidak sukai. Padahal ditegaskan kita harus berlaku adil bahkan kepada seseorang atau kepada satu kaum yang kita tidak sukai sekalipun gitu. Nah inilah apalagi seorang hakim, kurang lebih begitulah isinya. Nah di tengah masyarakat kita Ustaz kan memang kerap kali kita lihat ada kejadian main hakim sendiri begitu, malah bahkan ada yang berujung hingga warga yang dihakimi tersebut sampai meninggal dunia begitu. Nah, bagaimana Islam menilai hal tersebut, Ustaz? Ini kezaliman. Karena yang namanya keputusan ya yang diambil oleh seorang hakim itu walinya Allah di muka bumi gitu ya. Ya ini mengerikan sekali gitu ya, seorang hakim itu dia ketika zalim atau seseorang yang tadi ya tahkum binafsih gitu ya, mengambil keputusan sendiri, dia ini akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Karena alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah lah hakim seadil-adilnya. Jadi hakim-hakim di dunia ini yang tidak menegakkan aturan yang benar, tidak amanah dalam menjalankan apa yang dituntut oleh Allah, dia juga akan dihakimi di yaumil akhir. Mengerikan sekali. Karena apa? Karena penghakiman Allah adalah penghakiman yang seadil-adilnya, yang kemudian tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan di sanalah mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, Ustaz, kita beralih ke informasi lainnya. Razia parkir